Kelvin Verdong jadi sorotan FIFA. Resmi Timnas Indonesia naik ke posisi 3 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers batal gabung Timnas. Timnas Indonesia resmi naik ke posisi 3 di antara peserta Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, naik ke posisi 3 yang dimaksud di sini bukan naik posisi di klasemen. Hingga matchday keempat Grup C, Timnas Indonesia tetap bertahan di posisi 5 dengan 3 angka, terpaut 2 poin dari Bahrain di posisi 4, atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Naik yang dimaksud di sini adalah, Timnas Indonesia naik ke posisi 3 sebagai tim nasional dengan skuad termahal di Grup C dengan 547 miliar, Timnas Indonesia menggeser Arab Saudi setelah mendapatkan tambahan 69,53 miliar efek kehadiran Kevin Dix. Di saat bersamaan, Arab Saudi turun satu posisi ke tangga keempat selain karena Timnas Indonesia kedatangan Kevin Dix, juga efek absennya sang kapten, Salem Al-Dausari. Efek Salem Al-Dausari yang absen di FIFA Matchday November 2024 karena cedera, harga pasar skuad Arab Saudi merosot dari 509 miliar rupiah menjadi 460,61 miliar. Untuk tim termahal di Grup C masih ditempati Jepang. Seakan berada di level berbeda, harga pasaran Timnas Jepang menembus 5 triliun. Angka 5 triliun rupiah juga menempatkan Timnas Jepang sebagai skuad termahal di Asia saat ini. Jepang unggul jauh dari Australia yang menempati posisi runner-up Grup C dengan 637 miliar. Berhubung Timnas Indonesia menempati posisi 3 berdasarkan harga skuad, apakah secara performa skuad Garuda juga bisa mencetak pencapaian serupa? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bisa lolos ke babak keempat jika finish di posisi 3 atau 4 Grup C. Melihat skuad saat ini, Timnas Indonesia seharusnya dapat merealisasikannya. Media Belanda Twente Insight mengklaim Mads Hilgers tidak akan memperkuat Timnas Indonesia pada November untuk fokus pulihkan cedera. Mads mengalami cedera hamstring dan absen dalam pertandingan kontra Nice di Liga Eropa pekan lalu. Namun, ia sudah diturunkan ketika Twente bermain melawan Ajax, Minggu, 10 November 2024. Bek keturunan Manado itu tampil 83 menit. Ia ditarik setelah kakinya diterjang pemain Ajax lalu meringis kesakitan. Hilgers tampaknya belum sepenuhnya fit, karena ia tidak akan berangkat ke Indonesia pada periode internasional mendatang. Hal ini berkaitan dengan kondisinya yang belum sepenuhnya bugar, tulis Twente Insight Senin, 11 November 2024. Keputusan ini sebagian dilatar belakangi oleh pemulihannya, karena ia belum pulih sepenuhnya. Selain itu, perjalanan panjang ke Asia, ditambah dengan minggu-minggu sibuk yang menanti FC Twente setelah jeda internasional, termasuk pertandingan Liga Eropa, dan Piala KNVB, menjadi beban tambahan. Mads Hilgers akan fokus memulihkan cedera dalam jeda internasional ini. Hilgers akan memanfaatkan minggu-minggu mendatang untuk lebih meningkatkan kebugarannya, sehingga ia sepenuhnya siap untuk sisa musim setelah jeda internasional. Mads Hilgers belum bisa memastikan apakah tetap akan memperkuat Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi atau tidak. Ya, jadi masih tanda tanya apa yang akan saya lakukan. Saya punya keluhan ringan, dan hampir tidak melewatkan apapun, ujar Mads Hilgers dinukil dari media Belanda, Oost. Beberapa pemain di Timnas Indonesia, atau sebagian besar, tidak bermain sebanyak kami di Twente. Atau sebanyak yang saya mainkan, jadi kami perlu membuat keputusan bijak untuk jangka panjang agar bisa bermain dalam semua pertandingan tanpa merusak tubuh, jelas Mads Hilgers. Bek kiri Timnas Indonesia Kelvin Verdong, mendapat sorotan dari FIFA menjelang duel melawan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat, 15 November 2024. Sebab, Kelvin Verdong belum lama ini tampil mengesankan bersama klubnya NEC Nijmegen ketika membantai Groningen dengan skor telak 6 gol tanpa balas di Eredivisie Belanda. Kemudian, di laga terakhir, NEC Nijmegen juga membantai RKC Waalwijk dengan skor 3-0. Kelvin Verdong juga bermain selama 90 menit. Pemain 27 tahun itu diharapkan bisa memberikan tren yang sama di panggung internasional bersama Timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Indonesia masih berusaha keras untuk mewujudkan impian ke Piala Dunia, dengan prioritas November ini adalah untuk mendapatkan hasil yang baik melawan Jepang dan Arab Saudi, tulis FIFA. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pelatih kepala Shin Tae-yong sekali lagi memanggil skuad topnya, menampilkan beberapa pemain yang berbasis di Eropa, termasuk Verdong, lanjutnya.
Bek kiri berusia 27 tahun itu memainkan peran penting dalam kemenangan 6-0 Nijmegen atas Groningen baru-baru ini, dan para penggemar Garuda sangat ingin melihatnya meniru kinerja ini di panggung internasional, tutup FIFA. Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain yang tidak tergantikan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia selalu bermain 90 menit bersama timnas Indonesia.